Deo, Hai. tanya Bi. Apa sih yang bisa bikin lu jadi muncul pencetus gambar lu tuh apa sih sebenarnya gitu? Wah, dibilang kalau pencetus kayaknya bukan pencetus sih. Soalnya kan sebelumnya udah ada ya. Dari yang lalu-lalu itu yang lampau-lampau udah banyak di kubisme tuh. Ya bisa kita kenal kan kayak ya pionirnya lah. Salah satunya Pablo Picasso. Oh, dia termasuk kubisme ya? Iya, dia yang salah satu ini bisa dibilang pionir juga, sama bisa dibilang juga ya pencetus juga sih si aliran kubisme itu juga. Karena kan dia juga memperspektifkan tentang keresahan yang ada di dalam diri dia, tapi dia pengen ngeimplementasiin ke dalam satu visual, yaitu si kubisme itu. Jadi banyak perspektif yang ada di dalam gambar itu, makanya mungkin identiknya dengan mata-mata gitu kan. Karena kan itu kan apa ya, satu karya yang terdistraksi oleh berbagai macam objek sama perspektif dijadiin satu gambar. Sebenarnya kayak gitu. Ya gaya banget gue. Bakar rokok dulu. Tai nih Bakar emang dulu, Deo. si Chandra siapa? Bakar dulu Deo. Oke. Tapi kenapa harus lu memilih kubik? Jadi lah kalau misalkan landasan lu yang tadi lu jelasin itu adalah Picasso, kenapa akhirnya lu memutuskan kayaknya gua kubik asik nih? Sebenarnya bukan, kan dulu juga sebenarnya nggak pelaku bisnis sih sebenarnya. Mungkin dulu juga awalnya kan lebih ke line art, coba ke realis segala macem. Tapi kok bukan nggak into ya, tapi kok belum bisa. Tapi awal pertamanya di situ, nyobanya di situ, di realis. Ya mungkin basicnya seperti orang-orang gambar gitu, nyobanya ke realis sampai akhirnya banyak nih banyak hal yang ada di kepala, sama banyak hal juga yang kita bisa lihat sama mata kita sendiri tentang sebuah perspektif. Akhirnya gue coba cari nih gimana caranya gue ngimplementasiin ke keberangkatan gue, keresahan gue dari sebuah perspektif itu ke dalam satu aliran karya seni. Nah, dan akhirnya gue nemu namanya kubisme atau kubisme lah. Nah, pada akhirnya di situ gue bisa secara nyaman untuk Ngegaris, implementasi apa yang gue rasa dengan berbagai macam pandangan dari apa yang gue lihat. Nah sih simpelnya ke situ. Tapi kan gua tuh suka waktu ada pertanyaan itu untuk orang-orang yang pada akhirnya nggak tahu nih teoritis tentang genre-genre lukisan, termasuk kubis, termasuk realis. Kalau realis semua orang mungkin masih bisa nikmatin ya. Realis mungkin beberapa orang masih bisa nikmatin, termasuk orang awam. Tapi kan ada hal seperti abstrak, absurd, naif atau kubis sendiri yang punya nilai tersendiri dari lukisan itu, yang banyak orang-orang beranggapan gua harus lihat dari sudut pandang apa nih. Nah itu dia, jadi kan sebenarnya kan kayak mungkin ya kalau di kubisme ya, khususnya di kubisme kita juga mungkin nggak bisa melihat secara kasat mata aja dari apa yang kita pilih secara visualnya. Jadi yang gue maksud adalah melihat secara keseluruhan. Itu juga bisa dilihat dari secara zoom out gitu. Karena kan kalau kita melihat secara zoom in itu kan ya udah hanya tekstur atau atau warna yang masih bisa kita nikmatin kan. Tapi kalau secara zoom out dan habis itu kita zoom in secara detailnya, kita bisa mungkin sedikit banyaknya bisa paham dengan gambaran atau ekspresi dari apa yang kita lihat. Itu yang ditampilin, yang gue coba tampilin ke dalam hal itu. Seni kubisme itu. Cil. Oke, last question mungkin ya, mungkin. Bakar rokok dulu aja. Last question mungkin ya. Last question. Ini cicil aja. Apa sih harapan lu untuk gambar lu ke depannya? Harapan dari seorang Cideo melukis genre kubisme. Kenapa? Untuk ke depannya. Korin gua. Sebenarnya kalau harapan, gue pernah dengar salah satu filsuf Islam juga sih, dari Jalaluddin Rumi. Dan pada akhirnya gue coba belajar buat implementasiin dari apa yang dibuat dan apa yang akan tertanam dari apa yang kita buat itu sendiri. Jadi harapannya biarin aja gue berkarya,
mengalir dengan semestinya sampai akhirnya karya gue bisa bersemayam dalam kesempurnaan. Mungkin kan kalau kita minta perspektif sama orang kan mungkin beda-beda ya, tapi kalau yang kita harap dengan kesempurnaan itu akan bersemayam sendiri gitu dalam kesempurnaan, dalam bentuk kesempurnaan, itu bisa jadi salah satu apa ya, kuasa yang nggak bisa dinilai gitu. Berarti harapan lu adalah lu bakal bisa tetap ngegambar dengan mengalir aja. Iya, dengan mengalir aja, dengan ikhlas, dengan nggak perlu terbebani dengan hal-hal yang apa ya, yang ngebuat kita juga jadi berhenti buat ngegambar. Berarti dalam proses Oke, terima kasih ya.